Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah. Puja dan puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di tempat ini melaksanakan salat subuh, lalu dilanjutkan dengan berzikir, berdoa dan bermajlis ilmu, semuanya karena izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima dan menyempurnakan segala kekurangannya. Allahumma amin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita 2 minggu yang lalu berkaitan dengan sunnah dan adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan tidur. Kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, tema ini terkesan sederhana, terdengarnya sederhana, hanya soal tidur, apalah tidur. Tetapi kalau kita hitung-hitung, hidup kita ini sebagian besarnya tidur. Bapak, ibu, kalau sehari tidurnya 8 jam, sesuai dengan arahan dokter 8 jam. 8 jam itu kan sepertiganya hari, Pak ya. Karena satu hari itu 24 jam. Sepertiganya 8. Kalau itu dilakukan secara rutin sampai umur 60 tahun, maka sepertiganya 60 tahun itu berapa, Pak? 20 tahun. Jadi bapak itu, ibu, saya itu bisa jadi dalam hidup ini tidurnya 20 tahun, Pak. Itu bukan waktu yang sedikit, 20 tahun. Kalau tidak dipotong-potong seperti halnya yang normal, tidur terus, itu seperti orang dari lahir sampai lulus kuliah tidur. Banyak sekali. Maka rugi sekali bila mana tidurnya itu tidak berpahala, tidurnya tidak menjadi ibadah. Lalu bagaimana agar bisa menjadi ibadah, Ustaz? Agar tidur tapi dicatat seperti bangun, seperti ibadah saat bangun. Ya, seperti yang diucapkan sahabat Ibnu Umar, inni la ahtasibu min naumati kama ahtasibu min qaumati. Aku berharap kepada Allah mendapatkan pahala dari tidurku seperti aku mendapatkan pahala dari bangunku. Artinya bangun pahala, tidur pun pahala. Jawabannya tidak ada yang lain. Agar berpahala tidur kita, mengikuti sunnah dan adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita jelaskan kurang lebih 7 atau 8 pada pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan yang berikutnya, salatul witri qabla naum. Upayakan melakukan salat witir sebelum tidur. Ini khusus bagi yang tidak bisa bangun malam atau khawatir ketiduran, bangun sudah azan subuh. Maka lakukanlah witir itu sebelum tidur.
Atau lebih gampangnya lagi setelah ba'diyah isya. Jadi bapak selepas sholat isya, ibu ya zikir, kemudian sebelum pulang kan biasanya sholat ba'diyah isya 2 rakaat. Nah, setelah ba'diyah isya, sebelum memutuskan pulang, bangun lagi, lakukanlah sholat witir. Berapa rakaat Ustadz? 3 rakaat minimal. Tapi kalau capek banget misalnya, letih nih Ustadz, ya sudah diizinkan 1 rakaat. Tapi jangan jadi kebiasaan saja. Berdasarkan sabda yang diriwayatkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, kata sahabat Abu Hurairah, "Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi 3." Saya pernah diwasiatkan oleh kekasihku baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 3 amalan. Apa saja yang diwasiatkan Nabi kepada sahabat Abu Hurairah? Yang pertama, siyamu 3 ayyam min kulli syahr. Berpuasa 3 hari di setiap bulan. 3 hari di setiap bulan. Yang kita sebut biasanya dengan puasa Baid di tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya Hijriyah. Ya, walaupun sebetulnya intinya itu 3 hari, Pak. Mau di awal, mau di tengah, mau tidak berurutan, yang penting 3 hari. Kenapa Ustadz minimal 3 hari dalam setiap bulan? Karena dalam Islam kan وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا. Setiap kebaikan itu minimal dilipat gandakan berapa Pak? 10 kali lipat. Dalam Islam itu kalau kita melakukan kebaikan, amal soleh, itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Lah kalau Bapak 3 hari dalam setiap bulan, berarti dilipatkan 10 berapa Pak? 30 hari. Artinya Bapak seperti puasa setiap hari. Itulah mengapa rahasianya 3 hari itu minimal dilakukan dalam setiap bulan. Kemudian apalagi yang diwasiatkan Nabi? Rak'atay duha, 2 rakaat salat duha. Dan yang terakhir, wa an utira qabla an anam, dan melakukan salat witir sebelum tidur. Nah, ini dilakukan sebelum kita tidur, salat witir. Yang berikutnya, sunnahnya at-tabkir fin naum illa li darurah. Usahakan tidurnya tidak malam, tidak begadang. Ya. Mempercepat tidur. Kenapa? Ya, seperti yang kita ketahui, orang kalau tidur sudah terlalu malam akan susah bangun malamnya, akan susah bangun subuhnya, berat. Kalaupun bangun akan mengganggu aktivitas di siang harinya, dia akan capek, dia akan lelah, dia akan letih. Ya. Sehingga ba'da isya tidak ada kegiatan, tidurlah. Itu sunnahnya Nabi. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat, kana an-nabiyyu yakrahu an-nauma qabla al-isya wal haditsa ba'dah. Nabi itu tidak senang tidur sebelum isya. Artinya ba'da maghrib itu tidak bagus tidur. Dan tidak suka berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol ba'da isya. Yakrah, tidak suka beliau melakukan itu. Kecuali ada hajat, kedatangan tamu, apalagi tamu yang lama, ngobrol misalnya malam itu, ya enggak apa-apa. Atau besok ada deadline tugas yang harus dilakukan, disetorkan, sehingga harus melembur malam itu, ya enggak apa-apa, itu termasuk darurat. Yang enggak boleh ini ngelembur
sambil main gap. Nah, ini yang banyak sangat disayangkan dan kadang-kadang ya sedih bercampur menyesalkan masih melihat, nggak tahu kalau di daerah sini. Kalau di daerah kami situ masih banyak Pak. Jam 1, jam 2 ketepak, ketepuk, ketepak, ketepuk. Padahal rambutnya sudah putih, umur sudah senja, tapi masih lalai, masih suka itu. Akhirnya azan selesai, bangun dari tempat duduknya, bukan ke masjid, tidur, pulang. Ya, ini sangat disayangkan. Padahal anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidurlah sesegera mungkin agar bisa bangun malam, agar bisa istirahat yang cukup. Sunnah yang berikutnya sebelum tidur, dan ini dirangkum dalam satu hadis, saya bacakan saja hadisnya. Kata Nabi sebelum tidur itu, ghattul ina, tutup tempat-tempat air seperti bak bejana, wa auqus saqa, dan tutuplah tempat-tempat minum, wa aghliqul abwab, tutuplah pintu-pintu rumah, wa atfi'us siraj, dan matikan lampu, fa inna syaitana la yahullu saqa'an wa la yaftahu baban wa la yakshifu ina'an. Karena sesungguhnya setan, kata Nabi Muhammad, tidak bisa membuka tempat minum, tidak bisa membuka pintu, dan tidak juga membuka bejana-bejana di rumahmu. Fa illam yajid ahadukum illa an ya'rida ala ina'ihi 'udan wa yadhkura asmallahi falyaf'al. Tapi bila mana kamu tidak punya penutup tempat mandi, enggak punya penutup bak-bak mandi, kecuali punya satu batang, ada cuma satu batang saja, kayu misalnya, letakkanlah di atas bejanamu, bacakan bismillah. Padahal kan secara logikanya enggak nutup itu Pak, cuma sebatang. Tapi begitu perintah Nabi Muhammad SAW. Fa innal fuwaisaqata tadrimu ala ahli albayti baitahum. Karena sesungguhnya hewan semacam tikus itu bisa saja membakar rumah tuan rumahnya. Maksudnya gimana Ustaz? Seperti tadi, matikan lampu. Itu sunnahnya matikan lampu tidur itu Pak. Dan di zaman Nabi mungkin yang dimaksud adalah lampu ublik, karena pasti belum ada PLN, belum ada listrik. Tapi bisa dikiaskan. Karena lampu sebagaimana yang kita ketahui, kalau kita matikan kemudian ada lampu yang hidup, itulah tempat berkumpulnya hewan. Nyamuk kumpul di tempat lampu itulah, laron kumpul tempat lampu itulah, cicak suka juga kumpul di dekat sumber cahaya itulah, dan hewan-hewan yang lain. Dikhawatirkan jika kita tidur dan lampu dalam kondisi menyala, itu akan mengundang hewan-hewan, serangga-serangga, dan bisa saja membahayakan, minimal mengganggu tidur kita. Dan tikus bisa saja ya, menjatuhkan lampu tersebut, akhirnya terjadi kebakaran. Sama dengan lampu-lampu semacam ini, ada konsleting listrik dan sebagainya. Nah, ini tapi sunnah saja, tidak wajib. Kemudian an yanwiyal mar'ul qiyama li salatil lail. Masya Allah, ini adab yang sangat baik sekali dan rugi menurut saya jika tidak diamalkan. Apa itu Ustaz?
niat bangun malam saat tidur. Jadi Bapak ketika tidur itu di hatinya meniatkan, ya Allah, semoga saya bisa bangun malam. Kenapa? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ata firasyahu, barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya, wa huwa yanwi an yaquma yusalli minal lail, kemudian dia niatkan, aku ingin bangun malam, faghalabathu ainuh, rupanya ketiduran, hatta yusbih, sampai pagi, tidur malam, niat di hatinya, ya Allah, semoga bisa bangun malam, bisa tahajud, bisa sholat taubat misalnya, tidur, tahu-tahu bangun sudah azan subuh. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kutiba lahu ma nawa, tetap dicatat oleh malaikat kalau orang itu sudah bangun malam, sudah sholat malam. Wa kana naumuhu sadaqatan alaihi min rabbih, sedangkan tidurnya dianggap sedekah dari Allah. Ya, tidur tapi dapat pahala, tidur tapi dianggap bangun malam. Nah, tidurnya itu dianggap sedekah saja dari Allah, dan kita dianggap sholat tahajud, sholat malam karena niat kita tadi. Rugi sekali Pak kalau tidak diniatkan. Ya, tapi jangan tiap malam. Tiap malam niat dan tiap malam juga ketiduran. Kata malaikat, wong ini tiap malam saya ini. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya banyak yang ngantuk ini. Ya. Wudunya nggak sempurna, biasanya yang ngantuk-ngantuk itu wudunya nggak sempurna, atau sholat tahajudnya kelamaan. Iya. Baik, yang berikutnya nafdul firashi bidakhilatil izari wa qawli bismillah. Nah, ini sunnah yang sangat bagus sekali. Apa itu? Mengkebah kasur sebelum tidur. Ya. Sembari membaca bismillah, dan ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan saya kira nenek kita, wong tua kita seringnya itu Pak, ya, mengkebah jauh pakai kain, pakai sapu lidi. Tapi saya nggak tahu apa motivasinya, apakah sebatas kebersihan saja atau karena memang tahu kalau itu sunnahnya Nabi. Kalau yang sudah melakukannya dan tidak tahu kalau itu sunnah Nabi, maka niatkan mengkebah karena itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan hadis Nabi, idza awa ahadukum, saya kalau baca hadis-hadis semacam ini Pak ya, meresapi betul Nabi itu memang diutus sebagai contoh. Bayangkan seorang Nabi masih ngurusin ngebahin kasur Pak. Karena beliau contoh dalam setiap langkah hidup kita. Jadi jangan dikira Nabi itu hanya ngurusin ekonomi, hanya ngurusin sholat, sampai cara tidur kita pun Nabi itu yang saya pikirkan sampai ngucap gitu Pak, sampai bersabda, sampai mengeluarkan hadis, sampai mendapatkan wahyu, sampai berkata, idza awa ahadukum, jika kalian mendatangi tempat tidur kalian, ila firashihi falyanfaddahu bidakhilati izarihi, kebahlah kasur itu dengan kain sarungmu, wal yaqul bismillah, dan ucapkan bismillah, fa innahu la yadri ma khalafahu alaih, karena dia enggak tahu apa yang dia tinggalkan di atas kasur. Ini sempurnanya syariat kita Pak. Nabi Muhammad memberikan arahan. Jadi kalau mau tidur, dikebahkan kasurnya. Apa alasannya? Kata Nabi, karena dia enggak tahu, kita enggak tahu apa yang sebetulnya kita tinggalkan di atas kasur itu. Saya membaca
sebuah artikel ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Abu Bakar Ismail. Dalam artikel itu dituliskan kisahnya masuk Islamnya seorang ilmuwan di Amerika gara-gara hadis ini, Pak. Ilmuwan itu rupanya meneliti ucapan Nabi yang mengatakan kamu yang tidur itu enggak tahu apa yang kamu tinggalkan di atas kasur, maka kebahlah. Dia termotivasi dengan kalimat ini. Saat itu dia masih belum beragamakan Islam. Seketika diteliti, ya, rupanya, ya ini salah satu versi tafsirnya, manusia itu ketika tidur, saat kita tidur Pak di atas kasur, itu mengeluarkan dan meninggalkan semacam bakteri-bakteri di atas kasur. Bakteri-bakteri di atas bisa melalui keringat kita mungkin, bisa melalui suhu tubuh kita mungkin. Ya. Dan yang lebih unik bukan itu. Bakteri ini bakteri negatif, bakteri jahat yang bisa mati salah satunya dengan dikebah. Jadi bukan sekedar disemprot dengan antibakteri gitu. Cara mematikan bakteri ini dengan dikebah. Pertanyaan si orang tadi yang membuat dia masuk, yang ngenjuk tahu Nabi itu siapa? Saya baru tahu saja harus pakai alat sedemikian canggih untuk mendeteksi di atas kasur itu ada sesuatu. Dan yang ngenjuk tahu Nabi siapa? Cara menanganinya dengan dikebah. Ini kata beliau tidak mungkin dari Nabi Muhammad. Ini pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti wahyu, ini pasti ada campur tangan Tuhan Subhanahu wa taala. Dan Nabi yang mengatakan, "Kebahlah, ucapin bismillah karena kamu enggak tahu apa yang di atas itu. Di atas kasurmu." Subhanallah. Masuklah orang itu memeluk agama Islam. Lantaran hadis ini, wong non muslim dapat petunjuk dari hadis ini, kita wong muslim banyak yang tidak tahu, sangat rugi. Walaupun tafsiran yang lain yang dimaksud kamu nggak tahu apa yang kamu tinggalkan di atas kasur, yang dimaksud adalah setan. Makanya kita kenal istilah tindihan, ya Pak ya, tindihan mungkin ada yang pernah mengalaminya. Tindihan itu seperti ada sosok yang mau membunuh dia, membahayakan dia, seperti makhluk besar. Bapak sudah, ibu sudah mencoba melawannya pakai ayat kursi, pakai macam-macam, tapi juga tidak bisa. Itu melelahkan sekali itu, Pak. Ya, itu yang disebut tindihan. Bisa jadi sebabnya adalah karena setan yang di atas kasur tadi sedang istirahat, sedang tidur. Bapak bangun, tidak dikebahnya, tidak dibangunkannya, langsung kedebuk lah situ. Kaget dia, marah, akhirnya ganggu. Kemudian sunnah Nabi yang berikutnya, dan ini ya, idza nama mubakkiran tawassada dhira'ahu wa idza nama mutaakhiran tawassada kaffahu. Nabi itu Bapak Ibu, kalau tidur dan niatnya lama, memang mau istirahat, beliau akan menjadikan lengan ini jadi bantal. Cak ini tidur Nabi. Kalau tidurnya ingin lama. Tetapi kalau Nabi SAW tidurnya ingin sesaat, sekedar ingin rehat saja, ingin menghilangkan kantuk, tidurnya tidak pakai lengan, tapi pakai telapak tangan yang lengannya ditegakkan. Jadi tidur tapi ini tegak cak ini. Nah, itu Nabi. Kenapa Ustadz? Karena kalau orang tidur begini tidak lama Pak, pasti terbangun. Bahkan dulu kiai kami, Ustadz kami kalau ngajarin kami biar tidak tidur lama, lagi murojaah ngantuk silakan tidur, tapi jangan tidur nian.
kakinya diangkat sih kok, yang kanan di atasnya. Cak ini kaki bapak diselonjorkan, taruh di atas. Itu paling 5 menit pak, paling lama 10 menit pasti jatuh. Begitu jatuh langsung ambil wudhu, lanjutkan lagi ngajinya. Makanya aku tahu nian di antara bapak ini mana yang niat tidur sama yang ketiduran. Kalau sudah begini niat-niat itu nak tidur itu. Ya. Jadi kalau tidur, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan tangannya, lengannya menjadi bantal. Ya kalau kita hari ini mungkin dengan cara modern, kalau tidurnya pengen lama ya pakai bantal. Ya. Tapi kalau cuma tidur sebentar, sudah sambil duduk misalnya. Ini dengat lagi azan, tidur dengat baik Ustaz, tapi AC-nya dihidup ke, pakai selimut, pakai bantal, sudah pasti kesiangan. Kemudian Nabi Muhammad SAW melarang, ya, adamu wad'i ihdar rijlaini 'alal ukhra, melarang meletakkan kaki, salah satu kaki di atas kaki yang lain saat tidur. Tahu bengkangkang, tahu bengkangkang Pak, seperti betina lagi lahir, kakinya ngangkat begini, tapi yang satunya diangkat, diletakkan di atas satunya. Nah, itu dilarang Nabi Muhammad SAW. Mengapa? Karena bisa menampakkan aurat bagian belakang, apalagi saat yang pakai sarung, yang pakai jubah, jubah begini, tidur, tapi kakinya dilipat, kemudian disilangkan semacam itu. Nah, itu bisa, dan tidak pantas juga dijengoknya tidur cak itu di masjid pula. Ya. Kemudian adab yang berikutnya, adamun naum 'alal batan, dilarang tidur pakai perut. Bahasa kitanya apa itu Pak? Tengkurap. Ya, dilarang tidur tengkurap. Kata Nabi Muhammad SAW, ketika ada orang lagi tidur begini, nah, perutnya yang di bawah, kata Nabi, inna hadhihi daj'atun la yuhibbuha Allah. Sebetulnya tidur seposisi semacam ini tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak baik. Lalu sunnahnya gimana Ustaz? Sunnahnya berbaring ke kanan. Berbaring ke kanan. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW, dan meletakkan tangan ini di pipi. Nah, tidur. Baring ke kanan. Dan itu mungkin secara medis sangat sehat. Saya pernah diskusi dengan seorang dokter. Apa dok? Menurut dokter manfaatnya orang tidur ke kanan begitu. Kata beliau, Ustaz tahu lambung kita, lambung manusia itu kan lubangnya ke kiri, rongganya itu ke kiri. Nah, setelah makanan masuk ke dalam rongga lambung, dia kan bakal berpindah ke usus. Apa usus apa namanya? Usus 12 apa? Yang posisinya ada di sebelah kanan. Sehingga kalau kita tidur dengan berbaring ke kanan, itu membantu proses pindahnya makanan dari lambung ke usus. Karena posisinya usus akan menjadi di bawah, akan terbantu dengan posisi itu. Tapi kalau kita tidur ke kiri, makanan akan berada di kiri, sedangkan usus yang mau didatanginya ada di kanan, di atas, maka akan butuh proses yang cukup berat untuk mengirimkan makanan ke usus. Begitu kata beliau tuh. Ya, terlepas itu medis ya, yang pastinya sunnah Nabi Muhammad SAW kalau bisa tidur dengan ke kanan. Saya saking seringnya, bukan seringnya Pak ya, ya pengen menghidupkan sunnah Nabi ini. Sampai hari ini nggak bisa tuh tidur kalau begini. Pasti harus miring, dan ke kiri pun nggak bisa, pasti ke kanan.
Dan kalau ke kanan cepat sekali cepat tidurnya. Nah, ya, kita niatkan untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW dan secara ruhaniyat, yakni secara makna dari tidur ke kanan itu ya mengingatkan kita bahwasanya nanti posisi terakhir kita di liang lahat itu ya kurang lebih begitulah Pak. Kita akan dimiringkan orang, bahkan untuk bisa miring kita harus ditaruh bantal-bantal tanah mengganjal tubuh kita agar tubuh kita berbaring ke kanan. Seperti itu lagi. Jadi saat kita tidur membayangkan itu, cak inilah kaki aku itu. Sekarang saja masih bisa menahan sendiri. Pada waktunya nanti harus dibantu dengan media-media yang lain. Kemudian yang terakhir untuk hari ini, ya, di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang apa saja ayat-ayat yang dibaca Nabi sebelum tidur dan apa saja zikir yang dibaca oleh Nabi Muhammad ya sebelum tidur. Nah, sebagai permulaan, kalau mau tidur jamaah sekalian upayakan atau bisa baca qulhu. Begini caranya, dipertemukan dua tangan kita, baca qulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Falaq, An-Nas, satu masing-masing sekali dulu. Kemudian semburnya ada percikannya sedikit. Begitu. Setelah itu ke seluruh tubuh yang masih bisa digapai oleh tangan. Lakukan itu 3 kali insya Allah, kata Nabi Muhammad. Yang melakukan itu akan dilindungi Allah dari godaan jin dan manusia sampai esok hari. Ya, di era dulu, di zaman dulu mungkin santet ya Pak ya. Dan sekarang masih ada walaupun mungkin tidak seramai yang dulu. Nah, itu dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam hadis ini ya bahwasanya Rasul nafsu al-yadaini fil yadaini wa qira'atu al-mu'awwidhatain wa mashul jism bihima. Membacakan, kalau dalam kitab ini teknisnya malah begini Pak sebetulnya. Letakkan kedua tangan, sembur duluan. Baru bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah baru. Ya. Nah, itu sunnah Nabi Muhammad, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Lakukan itu sebanyak tiga kali. Sebanyak 3 kali. Baik, jamaah sekalian, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Ya. Kalau tidak ada nanti saya tambahkan sedikit materinya. Oh ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terkait masalah ina tadi Ustaz. Masalah apa? Ina, Oh, iya. tempat banyu. Iya. Selama ini kita pahami tempat minum cerek misalnya atau tempayan, apakah termasuk juga tempat atau bak mandi gitu. Ya. Yang ketiga, yang mengkebas-kebas tempat tidur tadi, selama ini tahunya itu sebelum tidur. Ternyata juga sebelum tidur Ustaz. Karena katanya kalau sebelum tidur itu katanya setannya itu mengguling-guling tempat tidur itu kan, dikebas-kebas sambil ta'awuz,
agar setan itu lari, baru kita tidur di atas tempat tidur itu. Ternyata sesudah tidur juga ternyata Ustaz. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama, apa bedanya adab dengan akhlak? Seringkali kita dengar istilah adab dan akhlak. Cukup panjang penjelasannya, cuma saya berikan beberapa keterangan saja. Yang pertama, akhlak itu biasanya tidak berwujud perbuatan, tetapi dia karakter. Oh, dia orangnya rendah hati, itu akhlak. Orangnya enggak sombong, akhlak. Adab biasanya sudah berbentuk tindakan. Jalan nunduk di belakang orang tua itu kan sudah gerakan, Pak. Nah, itu adab namanya. Bertutur kata dengan orang yang lebih tua, lembut, tidak ngangkat suara. Lembutnya tidak ngangkat suara itu adab. Sifat dia memilih untuk berbicara semacam itu akhlak. Jadi akhlak itu lebih ke arah karakter. Ya, arah karakter, tidak berupa perbuatan, ucapan, tapi kalau adab itu sudah berbentuk gerakan. Minum misalnya, gini Pak ya, Bismillah dengan 3 kali, semuanya berbentuk itu, bacaan, gerakan. Nah, itu disebutnya dengan adab. Yang kedua, akhlak tidak pernah berubah sejak dahulu kala, sampai hari kiamat nggak akan berubah. Tapi kalau adab masih mungkin berubah. Maksudnya Ustadz, akhlak seperti akhlak rendah hati, itu sejak Nabi Adam sampai hari kiamat namanya rendah hati itu bagus. Namanya sombong, ya nggak bagus. Namanya ikhlas, bagus. Nggak ikhlas, ya nggak bagus. Gitu ya. Iri, akhlak iri, tidak iri, itu tidak iri, itu bagus. Iri tidak bagus. Dan itu tidak akan berubah-ubah sampai hari kiamat dan tidak berbeda antara tempat yang satu dengan tempat yang lain. Tapi kalau adab itu bisa saja berubah. Mohon maaf, dulu ngundang ustadz ceramah, adabnya itu datang ke rumah Pak. Maulid Nabi gini nih, Assalamualaikum Ustadz, kami dari pengurus masjid ini bawa oleh-oleh, kami mewakili jamaah meminta Ustadz isi. Kalau sekarang WA jam 11 malam pula. Iya. Ya kalau jam 11 malam mungkin nggak beradab Pak ya. Tapi yang siang-siang ada Pak. Assalamualaikum Ustadz, mohon maaf kami dari pengurus ini. Kira-kira orang ini beradab nggak Pak? Dalam kacamata orang hari ini tidak disebut tidak beradab. Ya begitu zamannya. Tapi dulu kalau dilihat dengan kacamata wong lamo, ini tidak beradab. Maka saya bisa bedakan itu pengurus masjid yang sepuh sama pengurus masjid yang muda. Kalau yang sepuh masih ke rumah itu Pak. Assalamualaikum Ustadz, kapan Ustadz ada di rumah? Nah ada apa Pak Haji? Ada hajat sedikit Ustadz. Datang. Sampai di sana sekedar ngundang nggak maulid Nabi. Bagi saya yang sudah, kami ini bawaan muda, Pak Haji kalau cak ini baik, WA ke baik. Sebetulnya itu. Nah, jadi kalau adab itu bisa berubah seiring perubahan zaman dan waktu. Dulu misalnya, ya, yang lama Pak ya, kalau kita ngaji begini Pak, mohon maaf ya Pak ya, ngaji begini. Kalau dulu sama kiai nggak boleh Pak, nyender, harus keliling gini nah. Tapi ya sudah Ustadz, mau ngaji bel alhamdulillah. Dulu nggak mungkin ngaji, apalagi nyari tiang galau di tiang-tiang itu. Tapi saya apakah marah? Enggak. Eranya sudah, mau datang nggak pulang saja habis subuh, alhamdulillah. Ya sudah, itu perubahan ada. Dan itu yang pertama.
Yang ketiga, perbedaan adab dengan akhlak. Akhlak itu tadi lintas generasi, lintas zaman gak berubah. Dan lintas tempat. Akhlak orang Arab ditanya sombong itu bagus nggak? Nggak bagus. Rendah hati bagus. Orang Sunda akhlak sombong bagus nggak? Bagus. Rendah hati bagus. Sama. Dimanapun akhlak itu sama. Tapi kalau adab bisa berbeda, Pak. Orang Arab manggil kakaknya tanpa nama, tanpa gelar, itu biasa saja. Manggil kakaknya namanya Ahmad. Anak masih umur 7 tahun, manggil kakaknya umur 40. Ahmad, ta'al. Biasa, Pak. Dan itu tidak dianggap ini anak nggak beradab. Ya memang begitu budayanya, Pak. Di kita jangan manggil kakak pakai nama saya itu, berantem. Kalau di kita kan ada kakak, ada emas, ada abang, ada kando. Orang Arab salaman, ya, salaman. Kalau dia salaman sama bapaknya jarang gini, tepuk begitu sama bapaknya. Ya ditarik bapaknya dari duduk tadi. Kita tidak mungkin sama bapak cak itu cium tangan. Sama ulama kita cium tangan, Pak. Di Arab jarang itu, Pak. Cium ini. Ya saya pernah lihat itu, guru saya habis ngisi pengajian, rebutan orang mau cium kepalanya. Nah, sampai sorban itu udah nggak berbentuk lagi, Pak. Saya ngebayangin kalau kiai di Indonesia dicaitukan, dipecat gitu jadi murid dia hari itu. Nah, tapi itu adab, itu soal adab. Ya. Orang Burkina Faso, saya punya kawan dulu orang Burkina Faso. Kalau salaman, Pak, harus bunyi. Gitu. Semakin keras bunyinya, semakin akrab. Kata saya, oh tangannya orang Afrika itu tebel-tebel, Pak ya. Pernah kami praktikkan, wih kalah tangan gitu. Tapi itu adab di mereka. Nah ini adab itu sifatnya temporer, dimensial, kemudian apa namanya, waktunya juga limit ya, waktu tempatnya. Kalau akhlak tidak. Itu kurang lebih perbedaan adab dengan akhlak. Yang kedua tadi masalah mengkebah, memang sebetulnya sunnahnya berdasarkan hadis ini sebelum tidur. Bahasanya jika kamu mendatangi tempat tidur, artinya mau tidur, kebahkan kasurnya. Tetapi tidak ada salahnya juga kebah itu sesudah ba'da tidur. Tadi kayaknya ada pertanyaan kedua ya. Yang kedua apa tadi lupa? Oh, tempat minum. Yang ditanya, oh ya, di hadisnya lengkap sekali. Ghattul ina, tutuplah bejanamu. Tempat mandi, bak mandi. Wa aukus saqa, tempat minummu. Artinya dua, tempat mandi, bak mandi dengan tempat minum. Makanya saya kalau menyiapkan minum sebelum begitu bangun kan kita langsung kumur-kumur, balik lagi ke kasur, minum biasanya, Pak. Ya. Nah, minum yang sudah kita sediakan untuk minum pagi itu ditutup. Memang sunnahnya begitu. Ya, jadi minum, makan, tudung-tudung makan di atas meja itu bagusnya ya biar kita nggak tahu kalau cecek mampir nyicip malam-malam buang apa namanya kotorannya, pagi-pagi kita kira lada hitam. Padahal bukan lada hitam. Banyak ya manfaat Nabi sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi ditutup gitu ya, Bapak ya. Memang hadisnya berbunyi ya ghattul ina, tutuplah bejanamu, wa auqus saqa, tempat minummu, wa aghliqul abwab, dan tutuplah pintu rumahmu, wa atfi'us siraj, dan matikan lampumu. Ya, itu sunnah-sunnah sebelum tidur. Baik. Masih ada, Pak? Boleh. Syuruk ya, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ya. Pertanyaan saya begini Ustaz. Misalnya kita tidur Ustaz, sudah tidur,
apakah roh kita ini keluar dari jasad kita, Ustaz? Nah, cuma itu saja, Ustaz. Terima kasih. Kalau keluar besok pagi diumum di masjid. Ya. Ya. Memang tidur itu dianggap kematian. Tapi kematian yang kecil. Kalau kematian yang besar itu berpisahnya ruh dari jasad. Artinya memang sudah keluar, meninggal. Itu mati besar. Sedangkan tidur dianggap mati kecil. Dari mana Ustaz tahu tidur itu dianggap mati kecil? Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Apa artinya? Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Ba'dama amatana. Setelah mematikan. Artinya mati. Memang tidur itu dianggap mati. Tapi mati kecil. Ruhnya di mana Ustaz? Yang pastinya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar dari jasad itu tidak. Kalau keluar talqin dulu tapi di genggam Allah. Makanya nanti kita akan belajar Pak, ada doa tidur bunyinya begini. Allahumma in amsaktaha farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ba'daka salihin. Ya Allah, aku mau tidur. Aku letakkan tubuh ini, aku mau tidur. Jika rohku engkau pegang dan engkau tahan, artinya tidak dibalikkan nih Pak, ninggal beneran, maka rahmatilah rohku tersebut. Tapi jika kau lepaskan lagi, gitu ya, tidak digenggam lagi, dilepaskan lagi, artinya balik hidup lagi, beraktivitas lagi, maka jagalah aku sebagaimana engkau menjaga orang-orang soleh. Nah, itu doa sebelum tidur, ya. Itu kurang lebih wallahu taala a'lam. Mohon maaf atas segala khilaf kurang kepada Allah manapun. Semoga bisa diamalkan Pak ya. Jadi Bapak yang sudah biasa mengkebah di rumah, Ibu, kebahnya bukan karena kebiasaan, tapi karena ingin mencontoh Nabi Muhammad SAW. Bapak yang tidurnya ke kanan bukan karena kebiasaan, tapi karena sunnah Nabi Muhammad SAW dan sunnah-sunnah yang kami sebutkan tadi. Ya, itu saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.